Om Swastiastu. Hai, kenalin nama aku Loke Uskarina Putri, NEM 1397. Nah, aku mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha mengambil jurusan akuntansi program S1. Nah, jadi sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video aku kali ini. Sesuai dengan judul, aku mau sedikit jelasin tentang teori akuntansi positif, perataan laba, serta manajemen laba. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku langsung aja jelasin tentang yang pertama, yaitu teori akuntansi positif. Nah, yang pertama yaitu teori akuntansi positif. Nah, jadi teori akuntansi positif ini yaitu teori yang digunakan untuk memecahkan suatu proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan tentang akuntansi, yang mana keputusan atau kebijakan akuntansi ini digunakan untuk pengembalian keputusan sesuai kondisi yang akan datang kemudian. Nah, jadi teori akuntansi positif ini berdasarkan sasarannya dibagi menjadi dua, yaitu teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif. Nah, jadi kedua teori ini memiliki hubungan satu sama lain, yaitu hubungannya berdasarkan pendekatannya akan menghasilkan dua taksonomi yang berbeda. Nah, jadi pada teori akuntansi positif akan menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai sains. Nah, sedangkan teori akuntansi normatif akan menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai art atau seni. Kemudian, teori akuntansi normatif yang berbentuk publik, akuntansi berterima umum atau PABU, ini merupakan acuan teori dalam memberikan jalan terbaik untuk meramalkan berbagai fenomena akuntansi dan menggambarkan bagaimana interaksi antar variabel akuntansi dalam dunia nyata yang merupakan fungsi pendekatan teori akuntansi positif. Nah, jadi teori akuntansi positif ini biasanya berhubungan dengan kasus teori keagenan. Nah, di mana teori keagenan ini merupakan salah satu konflik yang umum terjadi pada salah satu perusahaan. Biasanya ada hubungannya teori konflik ini dengan pemegang obligasi dengan pemegang saham, yang mana mereka akan melakukan kecurangan untuk memperoleh suatu yang mereka inginkan tanpa memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti penurunan atau kemungkinan masalah-masalah pada perusahaan. Kemudian, ada beberapa hipotesis yang menjelaskan kenapa seorang manajer itu melakukan konflik teori keagenan. Nah, jadi terdapat 3 hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis rencana bonus. Jadi apabila besaran bonus tersebut tergantung besar kecilnya laba perusahaan, maka seorang manajer akan berusaha memberikan laporan pendapatan bersih setinggi mungkin agar mendapatkan bonus yang tinggi. Salah satu cara adalah dengan memilih dan menentukan kebijakan akuntansi yang bisa meningkatkan laba pada laporan keuangan di periode tersebut. Sesuai dengan proses akrual, hal tersebut bisa memberikan penurunan laba perusahaan yang akan dilaporkan di masa yang akan datang dengan faktor lainnya yang tetap sama. Yang kedua, hipotesis kontrak hutang. Nah, jadi hipotesis kontrak hutang ini seluruh hal lain yang ada dalam keadaan tetap ini semakin dekat dengan sebuah perusahaan terhadap pelanggaran prinsip akuntansi yang didasari atas sebuah kesepakatan hutang, maka akan ada kecenderungan semakin besar manajemen perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang akan melaporkan perubahan laba dari periode masa depan ke periode saat ini. Yang ketiga yaitu hipotesis biaya politik. Jadi semakin besar ongkos politik yang ditanggung oleh perusahaan, maka manajer akan cenderung untuk menggunakan prosedur akuntansi yang akan menyerah terhadap laba yang akan dilaporkan pada periode saat ini menuju masa yang akan datang. Dalam pemilihan kebijakan akuntansi dipengaruhi juga oleh dimensi politik dari sebuah perusahaan. Nah, materi yang kedua yaitu perataan laba. Nah, jadi perataan laba ini merupakan salah satu kegiatan seorang manajer yang mana ia secara sengaja mengurangi fluktuasi laba untuk memperoleh tingkat laba yang mereka inginkan. Jadi ada beberapa hakikat menjelaskan bahwa mengapa seorang manajer melakukan perataan laba. Itu dibagi menjadi 4 yang disebut dengan dalil. Jadi dalil pertama yaitu menjelaskan tentang kriterium yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam memilih di antara prinsip akuntansi, yaitu adalah memaksimisasi utilitas atau kemakmurannya. Dalil 2 yaitu menjelaskan tentang utilitas sebuah manajemen utilitas sebuah manajemen meningkat bersama. Dalil 3 yaitu pencapaian tujuan manajemen yang dinyatakan dalam proposi 3. Dan yang terakhir yaitu dalil 4
menjelaskan tentang kepuasan pemegang saham terhadap sebuah perusahaan. Kemudian ada motivasi manajer melakukan perataan laba, yaitu ada dua alasan. Yang pertama dikarenakan arus laba yang cukup stabil, dan yang kedua dikarenakan sifat siklus laba itu sendiri. Kemudian setelah adanya motivasi tentunya harus ada objek yang digunakan. Nah, jadi objek yang dilakukan atau yang digunakan untuk perataan laba yaitu berdasarkan dari para peneliti lebih memilih indikator laba bersih ataupun indikator laba per sahamnya. Jadi sebagai objek perataan laba bersih dan para pengguna laporan keuangan ini biasanya melihat pada angka yang paling akhir, yang mana baik laba ataupun laba per saham. Kemudian ada variabel dari perataan laba, yaitu variabel-variabel ini yang digunakan untuk meratakan indikator kinerja dalam sebuah entitas. Nah, yang pertama yaitu dalam suatu entitas itu tidak harus adanya komitmen. Yang kedua, kondisi yang didasarkan pada pertimbangan yang cukup profesional. Dan yang ketiga yaitu pada kondisi pergerakan material secara relatif. Yang terakhir yaitu pada kondisi reklasifikasi atau saldo akun internal. Nah, yang materi yang ketiga yaitu manajemen laba. Nah, jadi manajemen laba yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk memanage labanya demi memenuhi keinginannya sendiri. Nah, jadi adanya kecenderungan perhatian terhadap laba yang disadari oleh manajemen, maka para manajer biasanya akan membuat bagaimana laba atau keuntungannya dalam laporan keuangan. Digunakan ini untuk menguntungkan suatu perusahaan. Nah, cara ini sangat umum digunakan oleh seorang manajemen. Kemudian ada pun rumus yang dapat digunakan untuk memecahkan manajemen laba. Jadi yang pertama itu total akrual sama dengan laporan laba bersih dikurangi dengan arus kas dari operasi. Kemudian ada juga cara lain yaitu total akrual sama dengan akrual bukan pilihan ditambah dengan akrual pilihan. Jadi pada manajemen laba ini menggunakan model-model akrual untuk melakukan perhitungannya. Jadi yang pertama itu model yaitu model total akrual, dan yang kedua model akrual pilihan yang disajikan dengan 6 pilihan model. Yang pertama model De Angelo, yang kedua model Haley, yang ketiga model Jonas, yang keempat model Jonas yang termodifikasi, yang kelima model industri, yang keenam model Kang dan Siva Ramakrishnan. Kemudian terdapat isu-isu dalam manajemen laba, yaitu ada beberapa isu. Yang pertama itu bertujuan untuk memenuhi laba, yang kedua memiliki kecurigaan, yang ketiga informasi asimetris, yang keempat pelaporan yang cukup fleksibel, yang kelima strategi perusahaan bagi manajemen laba, yang keenam isu permainan laba, yang ketujuh manajemen laba, yang kedelapan pemenuhan perjanjian oleh perusahaan lain, yang kesembilan ancaman dari dua faktor, dan yang kesepuluh itu isu laba negatif. Nah, sekian pemaparan materi tentang teori akuntansi positif, perataan laba, serta manajemen laba. Aku minta maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ataupun materi yang mungkin belum aku sampaikan. Bisa kalian komen di bawah ini. Kemudian aku mau minta kepada kalian untuk like video aku kali ini dan subscribe channel aku. Jadi di akhir kata aku ucapin terima kasih. Om Santi Santi Om.